Iya, kemarin kita sudah membaca saudara bagaimana ya bumi dibinasakan oleh air bah saudara ya. Lalu kita melihat di sana ya Tuhan menurunkan hujan yang tidak berhenti-berhenti saudara. Ya, dan kita sudah membaca di sana ketika ya Tuhan berfirman ya untuk binatang-binatang segala jenis burung ya masuk ya ke dalam bahtera Nuh, dan akhirnya pintu itu ditutup oleh Tuhan. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air turun. Ya, dan kemarin di sana dikatakan saudara bahwa selama ya 40 hari air bah itu, air hujan itu, dan juga lautan, mata air lautan Samudra Raya terbuka. Air yang sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupi ya. Hanyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit tertutup oleh air sampai 15 hasta. Lalu matilah binasa segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, semuanya matilah saudara. Dikatakan matilah segala yang hidup. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, ya baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung di udara, dan semua dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari itu hampir 6 bulan saudara ya, 5 bulan ya. Jadi air itu belum surut sampai 150 hari. Bayangkan saudara, banjir selama 5 bulan terjadi ya. Dan kita melihat akhirnya ya terjadi bencana itu, mati semua yang ada di dalamnya saudara. Kita lanjut sekarang Kejadian pasal yang ke-8, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air Samudra Raya serta tingkap-tingkap di langit, dan dihentikanlah hujan lebat dari langit. Tuhanlah yang berkuasa menghentikan menghentikan hujan, menghentikan mata air yang terbuka. Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan segala yang terjadi saudara ya. Dan kita melihat di sini hanya Tuhan yang sanggup. Ditutuplah mata-mata air Samudra Raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, lalu berhenti saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, dan makin surutlah air dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Tuhan membuat air itu menjadi surut dalam waktu 150 hari. Ayat 4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat saudara ya. Ayat 5, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Akhirnya bahtera kapal yang dinaiki Nuh itu terkandas di pegunungan Ararat. Ya, lalu mulai nampak puncak-puncak gunung karena air terus surut dibuat oleh Tuhan saudara. Ya. Lalu akhirnya dikatakan di sana, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Ayat yang ke-8, kemudian dilepaskannya lah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ya dikatakan ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat yang ke-10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera.
Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ya, saudara, kita melihat di sini secara berkala Nuh mengirim burung keluar untuk menguji, ya, dan melihat apakah bumi sudah kering. Tetapi Nuh tidak keluar dari Bahtera sebelum Allah menyuruhnya. Jadi Nuh hanya mengirim burung, saudara, untuk melihat keadaan di luar apakah sudah kering. Nuh sendiri tidak berani keluar Bahtera sebelum Tuhan yang berfirman dan menyuruh Nuh keluar. Nuh menantikan waktu Tuhan sampai Tuhan menyuruh, ya. Allah tahu bahwa walaupun air sudah tidak ada, namun bumi belum cukup kering bagi Nuh dan keluarganya untuk dapat pergi keluar. Ya, saudara bisa bayangkan kalau habis banjir itu kan saudara masih becek di mana-mana, masih ada genangan air. Ya, jadi Tuhan tahu Nuh belum disuruh keluar dari Bahtera itu, saudara, ya. Jadi betapa besar kesabaran yang ditunjukkan oleh Nuh, khususnya setelah menghabiskan sepanjang tahun, ya, di dalam, ya, Bahtera itu, saudara, ya. Bayangkan, ya, kita seperti Nuh harus mempercayakan kepada Allah untuk memberi, ya, kita juga kesabaran untuk menunggu waktu-waktu Tuhan di masa-masa yang sulit, ya. Dan ketika kita harus menunggu untuk beberapa waktunya lamanya, saya yakin mungkin ya Nuh udah kepengen banget, ya, kapan ya turun dari Bahtera ini. Bayangkan terapung-apung, saudara, tidak melihat kehidupan alam di sekelilingnya. Tapi Nuh tidak gegabah, dia menunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh dia turun, barulah dia turun. Dan itu dibutuhkan penguasaan diri yang luar biasa. Nuh mengirim burung merpati, saudara. Akhirnya burung itu pergi dan dia berdatang balik kepada Nuh membawa daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu bahwa, ya, sudah tidak ada air, ya, sudah berkurang air di atas bumi. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pada pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. 13, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering, saudara, ya. Nuh melihat sudah mulai kering. Ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu dipersembahkannya, ya, korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, ya, apa yang membuat Tuhan itu berkenan kepada Nuh? Ketika Nuh keluar dari Bahtera, dia mengambil beberapa ekor dari binatang yang tidak haram dan dipersembahkannya sebagai korban kepada Tuhan. Nuh mendirikan mezbah, perhatikan. Ya, ketika Nuh mendirikan mezbah, mempersembahkan persembahan,
Ya, Tuhan mencium itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Zaman sekarang kita sudah tidak lagi mempersembahkan korban bakaran seperti kambing, domba, lembu. Tetapi setiap malam kita membangun mezbah, yaitu mezbah doa. Apa yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama hidup yang kudus, yang kedua pujian penyembahan kita itu adalah dupa yang naik kepada Tuhan dan bisa menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Itu penyembahan dan pujian kita. Karena itu kalau saudara nyanyi dengan benar, dengan sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya, lalu Nuh membakar korban dan Tuhan mencium harum persembahan itu di hadapan Tuhan karena Nuh seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, lalu ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum itu, ya Tuhan berkata di dalam hatinya, dikatakan di sana, ya aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, bahkan sekalipun yang mereka lakukan itu jahat. Ya, yang ditimbulkan hatinya mereka itu jahat, tapi Tuhan bilang Dia tidak akan pernah lagi menghukum bumi seperti Dia menghukum dengan cara air bah itu. Karena seluruh bumi musnah. Saudara, kita tahu sekarang juga perang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ya, sangat mengerikan ketika saya melihat bom yang berjatuhan sehingga terjadi ledakan di mana-mana di kota Ukraina. Itu kematian massal terjadi. Saudara, mari kita berdoa. Tanda-tanda zaman di depan mata kita semua sudah terjadi. Engkau akan mendengar deru perang. Ya, engkau akan mendengar gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah pertanda bahwa kesudahan zaman akan segera tiba. Tapi semuanya itu belum akan benar-benar terjadi sebelum Injil Kerajaan ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Lewat media sosial hari-hari ini Injil Kerajaan sedang diberitakan sampai ke seluruh dunia. Karena itu mari kita terus bersiap-siap. Ya, jangan tunggu murka Tuhan datang baru kita bertobat. Selama Tuhan beri kita waktu untuk bertobat, mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Iya, kita akan merenungkan firman ini saudara. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama beribadah. Bapa, biarlah Engkau yang terus melayakkan kami keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak untuk hidup layak dan hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang sudah terus berubah ini, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau, yang mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Bapa Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menyertai. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.